Den, mental Den. Agak mental plastik juga katanya kamu punya ilmuwan itu. Apa palsu ini? Hei. Gak mental. Mana ini? Palsu apa enggak? Katanya sunnah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allahumma sholli Oke. Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat kan? Buat siapa nih, Dit? Ini saudara saya. Namanya Mbah Jan. Dukun ini bukan, Dit? Ini dukun. Bukan saudara kita ini. Masyaallah. Gak pernah ngapain datang ke sini? Oke. Boleh kita duduk dulu? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya Samsuddin Al-Fakir yang banyak dosanya, banyak salahnya. Ini apa tajan? Mau melegup ngai. Kan sabar kalian tuan. Aku mendem nafsu. Lha kok malah kaya wong kurimen ngono kuwi ya? Nafsu mendem saya takon laran di. Oke. Santai mawon, enggak apa-apa, santai. Relax mawon. Coba turu tapi. Ini saudara kita. Jadi ini termasuk beliau dulu itu Saudara Udin, bukan saudara kita. ya intinya sama muslim, kita sama-sama beragama Islam. Bukankah sesama muslim itu saudara, kan begitu. Ini dulu ini Ustadz, beliau dulu itu dukun santet, ya kan. Terus alhamdulillah dengan izin Allah beliau itu bertaubat. Dukun santet. Dulu. Memang masih ada itu kayak santet kayak gitu. Memang benar gitu, Din. Ya, nyatanya saja sekarang ada banyak kok di masyarakat kita itu yang bahkan kemarin saya diundang di Malang ya, ada pondok pesantren besar itu juga di situ sering ada kesurupan, terus ustadznya atau kiainya juga sakit kayak gitu. Dan Dukun santet, Bu. masih ada Emang ada ilmu santet itu, Bu? ada. Jadi maksud jenengan ini dukun santet. Iya. Memang sudah dibawa hijrah oleh jenengan. Insya Allah. Seperti ini hijrah. Iya. Dari cara pakaian sunnahnya pun tidak. Begini ya Mas, sabar bentar ya. Saya orang Jawa. Saya tidak mau meninggalkan orang Jawa. Ya ini orang Jawa. Mohon maaf Maksud ya. jenengan ini mengatasnamakan budaya. Iya, karena memang saya orang Jawa. Ya wajib lah saya pakai Jawa. Salahnya di mana? Ya itu Kalau saya gini Ustadz, kalau saya mohon maaf, kalau saya mohon maaf sebelumnya Ustadz, saya potong. Jadi gini Ustadz, berpakaian itu kan yang terpenting kalau menurut saya sesuai dengan hukum syarinya aja. Ya itu kan menurut. Iya, dalam arti begini Ustadz. Contoh kalau kita sholat nih, kita sholat itu kan nggak entah pakai baju batik, entah pakai sarung, entah pakai jubah atau apa. Yang menjadi rukun sahnya sholat itu kan tertutup aurat kita, kan seperti itu. Jadi nggak harus kita itu harus pakai baju koko, kita itu nggak harus pakai jubah kan gitu. Yang kita pakai baju batik, kita pakai baju begini pun yang penting Warga yang Jawa penting kan? iya orang Ada Jawa. Jawa? Iya. Kok nggak seperti kayak gitu pakaiannya kamu, Din? Ya kalau saya pas lagi pakai baju Jawa ya baju Jawa. Pas saya pakai belangkon. Kamu sengaja, Din. Kayak Kamu belangkon. sini, Din. Untuk apa? Jadi saya memang kesini ingin memperkenalkan budaya kita. Kita boleh kita menjadi orang Islam, sangat bagus kita Islam, tapi jangan sampai kita itu membenci budaya kita sendiri gitu loh. Muka-mukanya Gitu. satu ini tuh kayak gini. Dukun berkedok agama. Seperti kayak gini. Enggak, maksud saya gini Ustadz, mohon maaf. Jadi maksud saya jangan sampai kita itu membenci budaya kita sendiri gitu loh. Kita ini kan dilahirkan di tanah Indonesia, makanya ada Islam di Nusantara. Kita itu jangan sampai membenci budaya kita sendiri gitu. Jadi ajaran-ajaran Islam itu memang harus dilakukan, tetapi jangan sampai kita itu ada kebencian gitu di dalam hati kita itu. Gimana? Gini loh.
Dalam Islam kan sudah dipaparkan semuanya. Dari cara penampilan, dari menjaga kebersihan, boleh menjaga adat budaya boleh. Tapi tidak untuk saat ini. Kita tidak suka antara budaya dilibatkan dengan suatu agama. Ini perkara-perkara yang sesuatu yang sifatnya penyimpangan. Kalau mau hijrah, hijrah. Berpakaian dengan benar. Pakai cara sunnah kita. Betul? Betul. Jadi gini Ustadz, cara sunnah. iya, yang disunahkan itu yang bagaimana? Jadi gini, Maksudnya begini, Mansudin ini bahwa gurunya dukun, mungkin dia ingin supaya insaf, tapi kan dia benar-benar insaf, tapi bukan Abu coba gimana untuk ya gini Ustadz. Tadi katanya kalau kita hijrah atau kita itu sunnah itu kan secara hablum minallahnya, secara ibadah kita, secara bagaimana perbuatan kita, ya sholat kita kan begitu. Jadi nggak harus juga pakaiannya yang semuanya harus dirubah kan begitu. Saya tahu, saya Siap. paham itu. Siap. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatunya memang dikarenakan niat. Tapi ada ajaran-ajaran agama yang memang sudah dipaparkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita berpenampilan yang baik, yang sopan, yang bersih? Ini kenapa tidak dijalankan? Jangan buka keributan di sini. Nggak boleh, santai. Jalankan ini. Katanya kamu udah sholat, Tenang, tapi tenang. amarah kamu Kamu tahu. kayak gitu Tenang, emang pantas. Kamu tahu? Nggak pantas, Din. Santai. Ini ajaran kamu yang Ya, sebenarnya kayak gini. bukan Cara tobat dan hijrah yang udah Anda lakukan. bukan begitu juga. Karena yang sampean singgung-singgung tentang budaya. Nah, sampean seperti membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan budaya itu kan juga nggak benar. Duduk aja, monggo santai aja. Gitu loh. Jadi jangan sampai sampean itu mensirik-sirikan. Bukan berarti kalau orang berpakaian Jawa terus dianggap dukun, ya nggak begitu gitu loh. Sampean tahu Abu Lahab itu juga pakai jubah, tapi kafir gitu. Karena jubah pakaian-pakaian yang seperti itu kamu sekarang bukan ini. sunnah begitu. Ya seperti kamu kayak gini. Sunnah itu menutup aurat begitu, bukan berarti harus pakai jubah semua kayak gitu. Abu Lahab aja ya pakai jubah gitu loh. Itu pun ya memusuhi Nabi, yang mengingkari ajaran Nabi. Begini udah hijrah. saya kesinggung, sama ngomong budaya Jawa saya kesinggung. Karena apa? Apa? Jawa digawa, Arab digarap. Iya. Ini orang Jawa. Tapi sampean gak iso ditotokan ngono. Ya kita kan di sini tabayun ya. Udah ditopatin kamu itu amat kamu masih tetap. Ya sebabnya jenengan juga marah sama ya sama cuman melihat akibatnya, nggak melihat sebabnya. Sampean sendiri ya marah-marah, sampean sendiri memancing amarah, sampean menjelek-jelekkan. Amarah itu demi kebaikan. Kebaikan yang mana? Islam. Sampean mengatakan orang nggak boleh marah, sampean menghina, mencaci. Karena kamu itu Gitu. sulit dimengerti, Din. Kamu Iya. itu otaknya keras, Din. Kita berkali-kali sudah mengingatkan. Siap. Suruh taubat tapi kamu susah. Tapi bandel sekali kamu, Din. Suruh Iya. tobat aja bandel. Cobalah tolong ajaran-ajaran yang memang sudah diterapkan, diamalkan. Tidak usah digunakan. Kalaupun mau digunakan, silakan untuk pribadi. Tidak perlu mengajak orang-orang yang lain. Yang akhirnya jadi mendatangkan suatu kebidahan. Iya. Kalau memang pada umumnya bid'ah hasanah, kita masih toleran. Masih berdasarkan anjuran. Siap. Tapi kalau udah bid'ah dolalah, ini sudah suatu penyimpangan. Paham? Iya. Bisa gimana? Kondisi di lapangan Tidak sesuai dengan syariat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. masih. Oh, iya. Kalau misalkan dilakukan, kita sampai umat nih akhir zaman dilakukan, sedangkan baginda Rasulullah tidak melakukan, itu mengundang ke kekafiran. Apa bedanya dengan orang kafir? Aduh, Dengan Kalau baik-baik. tidak dilakukan oleh Rasulullah, kita lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu mau semua masuk neraka? Iya. Agama itu sudah neraka menjelaskan. jahanam. Toh kalian sulit untuk diingatkan. Berbicara hijrah sudah menjadi baik. Apakah seperti ini perilaku dan sikapnya? Kendalikan emosional.
Dengarin Din, guru saya bilang ngomong itu Din. Kalau seperti ini Tobat. kita pun bisa ya emosional. Iya. Betul, Bu. Iya, ya kita datang ke sini datang baik-baik, kita bertabayun dulu. Emang seperti kayak gitu baik-baik, Din. Iya. Tapi kamu mancing emosi saya soalnya. Tenang. Kamu Seperti kayak mengajar gitu orang baik, Jawa Din. kamu. Iya. Jawa Datang dari ke mana? rumah. Pakaian ini dihina, saya nggak terima. Siapa yang menghina? Katanya ini pakaian dukun. Saya nggak terima kalau begitu. Saya ini orang Jawa, Mas. Siapa yang Kita memang yang sebagai bilang dukun? dukun, Pakai dukun sampai. siapa? Udah kayak dukun situ Mas. Dukun juga berjasa, dukun bayi. Jangan bilang dukun semua itu jelek loh. Mas. Saya jadangan ini. Antum datang sama marah-marah. Enggak, Saudara Tabayu. Ini kita hanya mengingatkan. Kalau berbicara tentang kita adalah saudara, harusnya diterima dong. Bukankah ada suatu kebenaran apa yang kita sampaikan ini? ya saya terima Penampilan apa yang sesuai. yang jenengan sampaikan kita terima gitu. Asalkan itu baik ya kita terima gitu. Makanya saya di sini pun juga Udah Din, kamu jangan banyak ngomong. Sopan ya, Mas. sudah nggak apa-apa nggak apa-apa. Sudah Keluarin di muka kamu, Bi. Yang tadi kan sopan. sabar. Oh datang kemarin tidak sopan. Sekarang saya tanya, hal yang kayak gini ini dicontohkan sama baginda Rasulullah atau tidak? Bukankah baginda Rasulullah itu kalau mengajarkan dakwah itu dengan cara yang baik, rahmatan lil alamin. Tidak pernah baginda Rasulullah itu dakwah dengan cara mencaci, dengan cara menghina. Loh, cuman dari tadi itu kan menghina gitu loh, mengatakan ini bid'ah, syirik, kan persepsi masuk kafir dan kalian aja. Ini ada, lain Memang itu sebagainya. kebenaran Emang seperti kamu kayak gitu. sakti Din, buktikan Din sekarang Din. Bukan begitu, maksud saya gini loh, cara dakwah yang saya lakukan sekarang ini. Kalau Buktikan, Din. saya selalu mengatasnamakan agama, selalu mengatasnamakan baginda Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selalu sampean itu. Saya tanya, apakah cara dakwah baginda Rasulullah itu seperti jenengan? Pernah tak baginda Rasulullah itu mencaci, membid'ah-bid'ahkan, mensirik-sirikan, mengkafir-kafirkan atau melaknat seperti tadi Ustadz apa ya ini dengan ya. Tadi kan jenengan bilang, "Oh, nanti kamu pasti masuk." Apa tuh, Din? Yes, sabar sudah, tenang, santai. Kalau kalah ngomong dari tadi kok marah ya, dari kemarin ya perasaan saya. Ini tentang perkara agama. Karena agama itu harus Kebenaran Din. Ini tentang perkara ajaran agama. Iya, tapi saya tanya apakah ajaran agama kita itu mengajarkan kalau kita berdakwah, kita bertabayun, kita menasihat itu harus dengan cara yang seperti ini kan Kalau enggak. memang segala sesuatunya terlihat bid'ah, tidak sesuai anjuran, Ya boleh lah jenengan itu. kafir, kenapa kita tidak bisa tegas? Kita harus tegas. Iya, tapi kan bisa dengan cara yang tentang agama baik. itu harus tegas. Kita- Kalau nggak tegas, semua seperti kayak diajarkan kamu. kayak Iya. kamu. Kita ambillah contohnya semuanya dari baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu ketika dicaci pun beliau mendoakan yang Agama, baik. Din. Loh, Kamu itu jangan- kamu kan dari tadi ngomongin agama, gitu. Ya pemahaman kamu. Iya, jenengan kan dari tadi kan ngomongin agama. Maka saya ngomong agama. Kalau sampean itu contohnya yang sampean mencontoh baginda Rasulullah itu kalau dakwah itu senyum, ramah, ya merangkul, bukan memukul, mendoakan, bukan melaknat. Seperti apa yang jenengan lakukan ini, dikit itu tergantung masuk siapa neraka yang kayak gitu. datang. Ya Mas, makanya saya Seperti kamu itu kan susah dimengerti. Susah dibilangin juga. Suruh tobat aja angin. Apa yang mau kita senyum? Susah. ya Kita jangankan mau kita banggakan di sini. ya. Betul. Nabi Musa saja yang menghadapi Fir'aun yang mengaku Tuhan, itu Allah memerintahkan pun harus dengan cara yang baik. Itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi, untuk menasihati Fir'aun yang jelas-jelas mengaku Tuhan. Jangan, mohon maaf ya, saya memang jelek, tapi sejelek-jeleknya saya nggak pernah bunuh orang, nggak pernah mengaku Tuhan. Itu perintahnya Allah aja harus dengan cara yang baik. Jadi melakukan satu hal yang baik dilakukan dengan cara yang baik, seperti Tapi baginda nggak Rasulullah. salah Din. Ya kalau salah monggo dibenarkan. Sama kan bisa menyalahkan, tentu bisa membenarkan. Nggak perlu harus marah-marah, harus mukul-mukul gitu Kan loh. tadi Yai saya udah menjelaskan sama-sama. Ya makanya saya pengen kejelasannya yang bagaimana, kan dari tadi masih yang dibahas bid'ah, syirik, dolalah, kafir. Itu kalau misalkan nggak
kafir itu letaknya itu yang namanya syirik itu ya, letaknya itu di dalam hati kita. Kalaupun kita itu menganggap bahwa semuanya itu karena kita, itu pun berarti kita juga syirik. Kita menganggap kalau kita itu sehat karena makan, itu pun juga syirik. Kita dapat rezeki karena kita kerja, itu pun juga syirik. Kalau itu menganggap bahwa itu yang menyebabkan kita mendapatkan. Kalau itu wasilah, tidak ini seperti itu. pembahasan marifat. Iya. Sebelum melangkah ke marifat, kita harus tahu dulu syariat. Bukan masalah tentang makrifat, bukan. Yang saya bahas itu kan semuanya menggunakan wasilah. Kita mau kenyang, ya kan? Wasilahnya kita itu makan, ya kan? Kita mau dapat uang, kita wasilahnya juga bekerja. Jadi semuanya itu wasilah. Seperti itu. Bukan berarti kalau semuanya itu tanpa wasilah ya tidak bisa seperti itu gitu. Nggak ada hubungannya dengan makrifat, nggak ada gitu loh. Ya sampai tadi kan langsung. Ini siapa ini? Ini kan saya tadi, aja, iya tadi. Dukun, apa kamu kesini membawa dukun, Bin? Bukan, maksud saya itu, sejujurnya. maksud saya jenengan itu kenapa saya mengajak beliau biar Kasih ilmu, kayaknya. supaya jenengan itu tidak ada kebencian dengan sesuatu hal yang mungkin jenengan itu tidak pahami. Nah, beliau itu orang Jawa, ya sama seperti saya orang Jawa. Jadi biar panjenengan itu wawasannya luas gitu loh. Jadi tidak dianggap semuanya itu syirik, semuanya itu bid'ah, semuanya itu kafir gitu. Wis pangga salah Aidin. Sampeyan gawe murid rene Den gawe pakaian ngene iki Den. Ini bukan murid saya, ini koyo dukun. ini saudara saya gitu loh. Jangan hanya dilihat hanya pakaiannya saja gitu loh. Loh saya juga bisa pakai jubah, pakai cuman saya juga bisa begitu loh. Sama beliau pun juga bisa. Antum itu bisa ngelesnya itu. Loh, loh antum itu jangan, yang harusnya jangan seudon itu antum jangan seudon dulu gitu loh. Jangan seudon dulu, coba ditanya beliau menjalankan sholat apa enggak, terus suka sholawat apa enggak gitu loh. Apakah beliau itu menganggap bahwa punya ada kekuatan lain selain kekuatan Allah enggak gitu loh. Jadi jangan seudon dulu, belum sudah. Panggang ngeyel. Jadi ngayal yang kayak gimana? Saya di sini kan cuman pengen kita musyawarah biar nggak ada kebencian gitu loh di dalam hati panjenengan itu kayak gitu. Emosinya nggak terkontrol. Sama jarak kok. Apa? Upi itu emosinya belum. Sama memancing emosi saya. Kita datang di sini baik-baik. Dengar itu. Tuh. Terus Karena saya emosi, karena sampean. Nggak jelas kalau ngomong ya. Pak. Ngejek-ngejek. Pak Dukun. ngejek. Abu saya. Kamu yang emosi duluan. Tuh. Kamu yang ngejek saya duluan. Katanya saya orang Jawa pakai gini dukun. Dukun. Saya berani tanda kami semua. Cukup. Ini di mana ini? Di mana ini? Ini yang buat tidak sopan sama semua ini. Bukan saya. Sabar. Di mana ini? Bisa Sudah. Gini kan ya. Sudah cukup. Memang kesabaran saya tidak sama dengan Gus, tapi saya tidak terima kalau saya tidak dihina. Tahu kamu? Ajaran Samsuin kayak gini. Sudah cukup. Itu Ustaz ya. Emosinya dia tidak terkontrol, masih ada dendam di dalam hatinya. Itu masih belum bersih. Sampean bisa bilang kayak gitu, tapi dari tadi sampean nyolot, sampean dari tadi marah-marah, songong gitu. Kan nggak enak kan? Makanya sebelum kita melakukan ke orang lain itu, kita juga harus melihat diri kita gitu loh. Tunggu loh, Den. Iya. Ini tadi Iya. kita bahas mengenai masalah pakaian sunnah. Iya, siap. Toh kenapa dia marah? Berarti kan yang diawali kemarahan itu dari dia emosional. Ya sudah, kalau beliau marah, saya minta maaf. Gini, dia ngetes ilmu dia, Abu. Mungkin dia seperti dia ingin itu. mencari ini, tapi dia tidak percaya. Gitu mungkin Ibu begitu mungkin. Dia mengetes ilmu dia. Wow, Padahal salah ini bisa Muhammad. percaya ini kesalahannya. Saya ini aja. Ya. Dia Ingat ya, punya kalau ilmu, saya punya tidak ilmu, ya. menurut apa yang dikatakan Samsudin, kalian semua Jangan nunjuk-nunjuk, Tes. Cukup. Ingat itu ya. Berarti Berani kebenaran kita mungkin nggak berani. Pasti berani. Baca. Menurut antum ini benar kayak gitu? Ini mengajarkan saya harus sabar. Ini patut Tapi dicontoh. kalian semua ini Gak patut Antum dicontoh patut kayak dicontoh ini. Kayak gitu. mulutnya anggap jebak bahwa sampai merasa benar. Kalau Ini kita patut dicontoh kayak gini. Gak benar nyontoh kayak gini. Sama harus bisa memberi Sama contoh. aja nyontoin yang enggak. Betul. Menurut Kamu Enggak. mencaci ini, apa itu benar? Ya,
kita datang baik-baik, ya disambut baik-baik. Gimana gitu? Gak mungkin saya melakukan sesuatu kalau tidak ada alasannya. Gitu loh. Yang Kalau penting watak kalau dukun Allah. itu kan. Kalau watak dukun ya kayak gini. Betul. Ya Ya begini kan, panjenengan kan orang-orang yang tahu agama, panjenengan kan orang-orang yang alim, yang mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah. Yang dimaksud sunnah itu kan ma'udhifa ila nabi, mengikuti semua yang diajarkan oleh nabi. Terus sampai ada tamu, nggih mohon maaf, dari tadi marah-marah, terus Ya gimana mau marah-marah deh. tidak bisa menghormati Kalau tamu kamunya itu gitu. ngeyel. Dinasehatin malah ngeyel. Ya, saya pun setiap jenengan datang ke pondok saya, ke tempat saya, ke rumah saya pun saya juga sopan. Saya nggak pernah menghina panjenengan. Makanya saya datang ke sini baik-baik kayak menolak gitu. suatu kebenaran. Iya. Ya kebenaran yang bagaimana? Maksud saya itu kebenaran yang bagaimana? Iya. Sedangkan kita tahlilan sampean bid'ahkan, kita sholawatan sampean bid'ahkan. Lah terus apa iya gitu loh? Orang itu dibiarkan di jalan, musikan, dangdutan atau karaokean kayak gitu. Orang jelas-jelas tidak diperbolehkan sholawat itu. Ya boleh, Mm-mm. boleh. Mm. Tapi dalam cara 5 waktu pas kita sholat. Mm. Selain itu nggak boleh, Din. Dan tahlil pun tidak diperbolehkan. Bid'ah. Tidak diperbolehkan. Kenapa nggak diperbolehkan Ustadz? Ya, sampean kan tahu Iya saya nggak tahu, nggak saya tanya. bahwa bid'ah ini Iya, ada 2 macam. siap. Satu bid'ah hasan, Mm-mm. satu bid'ah dolal. Nah, kalau tahlilan itu menurut jenengan bid'ah apa? Ya bid'ah dolal, karena tahlilan ini kan menyediakan kue-kue, Ya, Sajen-sajen gitu, Din. sajen bakar dupa. Apa itu, Din? Kesat, Din. kalau Kalau sekedar tahlil saja, ya itu masuk. ya kalau menyediakan kue-kue itu kan orang sedekah, sodakoh. Apakah orang sodakoh, orang sedekah itu tidak boleh? Saya tanya. Boleh. Lah iya, lah terus dalam acara ritual seperti itu. loh, itu dalam rangka tahlilan bukan ritual apa-apa. Kita itu mendoakan orang yang Ya, sudah sepertinya kayak gitu, meninggal gitu loh. Jadi Tahlilan itu ritual kita kepada Sang Pencipta. Tapi kalau tahlilan menggunakan macam-macam makanan, bakar dupa, wewangian, itu yang tidak diperbolehkan, Din. loh, wewangian itu Apalagi pakai baca yasinan di kuburan gitu. Nggak boleh, Din. Itu harus paham, Din. ini perlu pembahasan yang satu arah dulu, satu jalur dulu deh. Jadi begini loh, Din. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ikutin. Cuma Iya. jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Apa susahnya toh? Cuma begitu kok. Iya. Sampai ini kenapa mengamalkan sesuatu yang memang tidak diajarkan? Sekarang saya tanya, baca Al-Quran itu diperintah apa enggak? Baca Al-Quran diperintah apa enggak? Ya, Din. Lah iya diperintah. Terus kalau kita yasinan itu kan kita baca Al-Quran itu kan diperintah. Itu yang salah. Sekarang tempatnya itu di rumah. Apa salah baca Al-Quran di rumah? Apa salah? Tetap aja salah. Loh salahnya di mana? Yang benar itu di masjid. Itu, Din. Wong di rumah aja nggak ada larangannya kok. Kalau ngaji-ngaji Diperbolehkan kok. salah. Sama aja yang ini malah. Waktu, Din. Waktu-waktu. Allahu Akbar. Ini itu yang mengada-ada itu malah panjenengan semua Ada ini. yang mengada-ngada. Lah, Kamu itu yang mengada-ngada, Din, tentang agama Islam yang Allahu kamu Akbar. jalankan. Lah iya, Jalan yang sesat doang yang di sesuatu hal yang tidak dilarang sampai ada-ada dengan mengatakan itu dilarang. Itu ya malah yang dolala itu panjenengan sendiri. Tanyakan sama ustadzmu ini gimana? Yang bikin bid'ah itu malah ustadzmu sendiri. Kamu tuh di sini diajarkan apa sih? Belum paham. Ngaji apa? dia, Din. Ini ustadzmu ini kan? Sama jenengan ini. Iya, ustadzmu ini kan? Diajarkan apa gitu loh? Apa ada dalilnya? Wong itu malah diperintah kok malah kamu larang. Itu ya, ini yang dolala itu malah panjenengan semuanya. Sekarang tahlilan, baca Al-Qur'annya diperintah sama Allah. Di dalam rumah juga diperbolehkan. Waktunya tidak dilarang. Terus apa yang dilarang ini loh? Yang saya tanyakan itu yang dilarang itu yang apanya gitu loh?
Apanya yang dilarang? Udah diceritain. Iya, Udah apanya? dijelasin sama Iya, aku. heeh. Aku belum paham Pak. Loh, soalnya nggak ada fondasi hukumnya, soalnya nggak, yang kamu jelaskan juga nggak jelas. Coba apa? Jadi dari mana? Dari tiga ini aja. Baca Al-Quran, diperintah nggak? Ya, Diperintah. Terus yang kedua, sewaktu-waktu. iya, loh, sewaktu-waktu. Apa ada larangan waktunya? Contoh nggak boleh jam 7 malam. Ada larangannya nggak? Nggak boleh baca Al-Quran jam 7 malam. Ada larangannya nggak? Nggak ada larangannya nggak? Ya nggak ada kan? Tempatnya di rumah. Loh. Ngeyel. Oh. Jangan marah-marah di sini. Ini rumahnya apa ini? Gak pantas kamu. Gak pantas kamu. Siap. Hei, kenapa nih? Sudah. Saya untuk membenarkan. Saya ini Kenapa kamu marah-marah? tapi kamu terlalu menghina. Udah. Iki wis apa iki? Sudah. Menghina saya. Punya kami. Nah, nggak enak ditengerin tetangga wes ribut-ribut nggak enak. Nanti dikira apa? Sudah. Ajar itu Din yang benar Din. Sudah. Katanya sama kamu Ini. udah ditobatin. Udah di. Suruh tobat, Den. Tapi nyatanya kayak gini Din, seperti watak dukun kayak kamu. Pendok agama. Masih aja tetap ngeles kamu Dah. itu Din. Bajan pulang aja wes, daripada di sini benar ya wes. Ya wes. Ini sapi ini sapi. Cari sama saksi, Den. Buktekno, Den. Katanya Sudah mentah. pulang aja. Buktekno. Ya pulang aja. Cari mental lek nganu sampean, Den. Buktekno, Den. Mana katanya mentah kamu Din. Plastik Udah, aja ya pulang. Udah pulang. Buktekno, Den. Cari mental, Den. Agak mentah plastik juga katanya kamu punya ilmuwan itu. Ba punya hikmah. Coba kamu Tanda-tanda. Coba, Den. Gak mental ini. Gak Kamu mental. itu ya Allah. Coba. Apa palsu ini? Hei. Gak mental. Mana ini? Palsu apa enggak? Katanya sunnah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa Pakai sih gini. Kasihnya apa? Kau apa kan, Den? Apa lagi, Den? Allahu jabarullah jadirullah. Allahu jabarullah jadirullah. Allahu jabarullah jadirullah. Iki sing gawa dukun sama niki, Den. Abu, tolong jelaskan. Coba berdiri kan, tetap berdiri dia. Coba berdiri kan, tetap berdiri. Walaupun tidur dia tetap kaku dia. Iki pegawaiane sampean niki, Den. Ayo obati coba kalau bisa. Den. Jatuh kaku, kakinya tetap kaku ya. Lah itu karena emosi dia sendiri, bukan saya. Coba kau main sihir ya Din. Main Ini sih. kamu, Den. Ustaz. Tuh Abu, nggak gerak dia Abu. Itu karena emosinya dia sendiri. Kasih Abu. Coba kasih ini. Bentar. Alah. Jelasan supaya Sembuhkan, Den. Ini, Den. Ya kamu kan Sembuhkan, punya. Den. Nggak bisa, udah Abu. Nggak bisa. Aku dia Dia bisa ini tuh. Susah. Tuh. Ini saya. Kelas dia Abu. Ini perempuan aku, Den. Apa iki, Den? Coba. Cek. Abu. Takut iki. Coba bilang ke Samsudin supaya dipulihkan kembali Abu. Bilang. Coba. Ya kamu punya baca-bacaanmu, katamu bisa mengusir Wis iki setan. penggaweane iki sampean iki, Apa? Den. Sing sampean iso ngene iki sampean, Den. Mundur ini kartu kasihan ya digencet. Mundur. Terus biar masuk. Terus tinggi lagi. Allah. Din, kau apa kan ini Din? Biarin kaku tinggal aja. Tinggal pelan lagi Abu ini. Biarin Bukan dulu, aja. Den. Ojo balik, Den. Udah pulang aja pulang. Den. Tinggal mana?